Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya akan membahas yaitu mengenai perangkat pembelajaran. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengetahui atau yang ingin membuat perangkat pembelajaran, kalian bisa tontonin video saya sampai selesai. Oke, jadi kita harus tahu dulu apa sih itu perangkat pembelajaran. Jadi perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Atau bisa juga nih, yang dimaksud dengan perangkat pembelajaran adalah komponen yang harus disiapkan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Nah, selain itu, dalam perencanaan pembelajaran itu juga dilakukan penyiapan seperti media dan sumber belajar, kemudian perangkat penilaian, dan juga skenario pembelajaran. Nah, jadi perangkat pembelajaran itu harus diiringi dengan penyiapan media dan sumber belajar. Selain itu juga ada perangkat penilaian dan juga skenario pembelajaran. Nah, kemudian apa saja sih yang termasuk ke dalam perangkat pembelajaran? Di sini ada beberapa yang termasuk ke dalam perangkat pembelajaran, yaitu diantaranya ada kalender pendidikan. Ya, kemudian hari efektif atau biasanya ada yang buatnya hari efektif atau ada juga yang buatnya minggu efektif, boleh salah satunya yang menurut kalian itu lebih mudah. Kemudian silabus. Prota itu program tahunan, Prosem program semester, RPP rencana pelaksanaan pembelajaran, modul ajar atau LKS lembar kerja siswa, instrumen penilaian, analisis penilaian, dan juga KKM. Oke, di sini saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah kalender pendidikan. Biasanya kalau kalender pendidikan ini sudah ditetapkan dari pemerintah. Ya, kalian bisa download kalender pendidikan. Oke, saya tunjukkan kalender pendidikan. Oke, di sini saya buka di Chrome. Kemudian kalian bisa ketik aja di sini download kalender pendidikan. Nanti akan muncul. Nah, seperti ini. Ya. Kalian misalkan dari mana, SMP, SD atau SMK, boleh cari di sini. Nah, ini kalender pendidikan. Contohnya seperti ini. Nah, oke, sudah paham ya teman-teman? Sekarang yang kedua adalah hari efektif atau minggu efektif. Jadi terserah kalian, terserah Bapak Ibu mau pakai hari efektif atau minggu efektif. Misalkan saya bahas satu-satu yang hari efektif dulu. Kita lihat di sini. Nah, kalender pendidikan misalkan hari efektif. Bulan apa nih? Bulan, sebentar saya buka dulu. Nah, misalkan di bulan Juli 2022 itu maaf, di bulan Juli. Nah, berarti hari Seninnya yang efektif itu berapa hari? 2. Kemudian Selasa berapa hari? 2. Rabu 2, Kamis 2, Jumat 2, Sabtunya 1 yang efektif. Kemudian di bulan Agustus berarti hari Seninnya yang efektif, yang nggak ada merahnya ini semuanya efektif. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini termasuk hari efektif di bulan Agustus. Kemudian hari Selasanya berarti 5 juga yang efektif. Kemudian hari Rabunya ada tanggal merah 1. Berarti hari efektifnya hanya 4. Nah, nanti kalian Bapak Ibu bisa buat format yang efektifnya berapa, nanti dijumlahkan. Ya, nanti ketemulah di situ hari efektifnya berapa sampai dengan 1 semester. Kemudian nanti ambil lagi kalender pendidikan yang semester ke-2. Caranya masih sama. Oke, selanjutnya minggu efektif. Masih sama juga nih, minggu efektif berarti tinggal kalian ambilnya per minggu, bukan per hari ya. Berarti minggu yang efektif berapa sih? Dilihat dari kalender ini. Sama menentukannya seperti mencari hari efektif, hanya dia diganti dengan minggunya yang kita cari efektif. Kemudian silabus. Ya. Silabus itu contohnya silabus. Oke, ini ambil punya saya ya. Ini silabus MTS. Mata pelajarannya adalah matematika.
kelasnya kelas 7, semester 1 dan semester 2, tahun ajarnya adalah 2022-2023. Karena waktu lalu masih menggunakan K13, berarti di sini kompetensi intinya, ya. Kemudian tulis lagi KD-nya, materi pembelajarannya apa, indikatornya, ini berarti berasal dari KD. Indikator, kemudian ada nilai karakternya apa, nilai 3.1 berarti apa, nah di sini tertuang. Kegiatan pembelajarannya yang akan kita tuangkan ke dalam RPP. Nah, dicari ini, misalkan mencermati permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan penggunaan bilangan bulat, misalnya zona pembagian waktu berdasarkan GMT, Greenwich Meridian Time. Nah, kemudian alokasi waktunya berapa dalam setiap minggunya? Bisa dituangkan di sini. Berarti kalau misalkan 1 minggu ini berapa semester? 2 ya. Berarti di semester pertama, kalau 1 minggunya itu 4 jam, ini mau dibuat berapa minggu pertemuannya kira-kira di KD ini gitu. Tulis di sini. Sumber belajarnya dapat dari mana? Apakah modul? Kalau ini contohnya As'ari, Abdul Rahman dan kawan-kawan. Ini berarti modul ajar. Kemudian apa ini? Ya, ini pokoknya ada modul ajarnya. Terus penilaiannya ada lisan, tertulis, penugasan, unjuk kerja dan portofolio. Biasanya kalau dari unjuk kerja dan portofolio ini termasuk ke dalam penilaian keterampilan. Kalau yang pengetahuan berarti lisan, tertulis dan juga penugasan. Oke, ini silabus biasanya juga kalian bisa download formatnya di Google banyak ya. Nah, ini hanya sedikit contoh tentang silabus. Oke, kita lanjut. Silabus sudah. Prota. Prota itu adalah program tahunan. Nah, ini program tahunan. Kemudian di sini formatnya itu ada semester berapa? Semesternya kan ada 2, namanya tahunan. Berarti 1 tahun. 1 tahun itu ada 2 semester. Berarti ada semester 1 dan semester kedua. Semester 1, di sini kalian jelaskan dulu KD-nya apa. Nah, kalian bisa lihat dari silabus untuk KD-nya. Misalkan 3.1 menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat. Cek silabusnya. Nih, KD-nya adalah menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat. Kita tuangkan ke dalam program tahunan. Kemudian KD yang kedua dan seterusnya sampai di semester kedua. Sudah tertuang di sini KD-nya. Sekarang kita lihat alokasi waktunya. Biasanya di silabusnya juga udah ada. Kalau kita udah tentukan di silabus, tinggal kita tuangkan di program tahunannya. Alokasi waktunya berapa? Tuliskan di sini. Nah, sudah ketemu. Ada berapa jam pelajaran dalam 1 tahun. Oke, selanjutnya kita ke PROSEM. PROSEM adalah program semester. Mana program semester? Nah, ini dia. Program semester berarti di sini kalian hanya tuliskan saja bilangan bulat, maaf. Materi pokoknya atau KD-nya. Boleh pilih salah satu, boleh tuliskan materi pokoknya atau KD-nya. Di sini misalkan materi pokoknya tentang bilangan bulat dan pecahan. Tadi kita lihat di protanya, jumlah jamnya adalah 28, benar nggak sih? Kita lihat. Oke, yang pertama 28 jam, betul. Ya. Ini kalian bisa lihat di sini 28 jam dalam 1 semester. Berarti kalian lihat juga 1 minggu itu kalian mapelnya berapa jam. Misalkan di sini matematika. Dalam 1 minggu itu ada 4 jam pelajaran. Berarti ini kan hitungannya 1 minggu. Berarti dalam 1 minggu ini harus 4 jam, nggak boleh lebih. Ya, di sini 4 terus nyampe jumlahnya itu 28 jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 4, 28. Oke, udah benar berarti 28 jam. Sekarang lanjut ke materi yang kedua tentang himpunan. Himpunan di protanya itu berapa? Cek, siapa tahu salah. Ya, 20 jam. Betulnya 20 jam. Kalian berarti setiap minggunya juga sama 4 jam pelajaran. Nah, di sini kan sudah selesai nih yang tadi 28. Kalian lanjutkan ke minggu yang setelahnya. Ya.
Berarti 4, 4, 4 sebanyak 20 jam. Berarti berapa minggu? 1, 2, 3, 4, 5 minggu. 5 kali 4 hasilnya 20, betul. Sekarang lanjut yang bentuk aljabar 12 jam. Berarti dilanjutkan lagi di sini. 4 jam per minggu yang jumlahnya akan menjadi 12 jam pelajaran. Setelah itu yang terakhir persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Satu minggunya 4, ada 12 jam pelajaran. Berarti ada 3 minggu. Dalam satu minggu adalah 4 jam pelajaran. Oke, gitu ya teman-teman. Itu untuk semester yang pertama. Semester yang kedua juga sama. Kalian lihat lagi di program tahunannya yang semester kedua. Ya, nih. Nanti dituangkan lagi di program semester yang pengetahuannya. Nah, diambil nih jamnya 12 ya. Oke. Gitu. Udah ketemu. Kalau program semester sudah selesai, kita lanjut ke RPP, yaitu rencana pembelajaran. RPP rencana program pembelajaran. Mana contohnya? Mana contoh RPP? Oke, saya bukakan dulu. RPP misalnya. Nah. Oke. Nah, di sini RPP-nya tentang bilangan bulat dan pecahan. Alokasi waktunya adalah 4 jam pelajaran per minggu. Nah, kalian tentukan dulu nih, tujuan pembelajarannya apa? Setelah mengikuti program pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat. Yang pertama, menjelaskan urutan pada bilangan bulat. Yang kedua, apa? Yang ketiga, dan seterusnya. Sesuai kemampuan kalian atau kemampuan siswanya. Ya, jadi tujuannya ini bisa dibuat oleh guru mata pelajaran masing-masing. Kemudian media pembelajarannya. Media pembelajarannya apa? Medianya misalkan kalau di sini saya buat pakainya Study Saster, yaitu merupakan sebuah inovasi berupa model pembelajaran untuk mengintegrasikan pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan minat siswa belajar. Misalkan kalian media selain ini ada yang lain, boleh silakan. Yang penting sesuai dengan kondisi di sekolahan. Kemudian alat dan bahan. Alat dan bahan ini digunakan ketika kalian akan mengajar. Misalkan mau menggunakan media LCD proyektor, laptop, atau bahan tayang yang lain. Terserah. Atau misalkan kalian menggunakan spidol aja, it's okay, nggak masalah. Yang penting itu bisa membuat siswanya itu paham. Sumber belajarnya didapat dari mana aja? Misalkan ada buku modulnya, kemudian apalagi LKS atau lewat YouTube dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah kalian tentukan langkah-langkah pembelajarannya. Biasanya ini ada model pembelajaran, media dan model. Biasanya medianya ini model yang menunjang dari media ini apa. Misalkan kalian terserah mau menggunakan model Tustre, atau Jigsaw, atau apalah. Yang penting kalian bisa menuangkan ke dalam kelasnya nanti dan sesuai dengan keadaan sekolah masing-masing. Di sini ada kegiatan pendahuluannya, kemudian kegiatan inti sesuai dari modelnya apa, tuangkan di sini. Terus baru yang terakhir adalah penutup. Penutup itu biasanya ada umpan balik atau evaluasi siswa, kemudian kesimpulan tentang pembelajaran hari ini, baru doa dan diakhiri dengan penutup atau salam. Kemudian ada penilaian hasil pembelajaran. Nah, seperti yang tadi itu, penilaiannya itu ada sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, penilaian sikap ini kalian bisa menggunakan observasi dalam proses pembelajaran ya. Penilaian pengetahuannya itu bisa tes lisan atau tes tertulis, bahkan bentuknya tes tertulisnya bisa berbentuk uraian atau pilihan ganda. Penilaian keterampilan itu bisa praktek ya, biasanya kita gunain bisa portofolio, proyek, atau unjuk kerja. Nah, gitu. Ini salah satu contoh RPP. Terus yang selanjutnya modul ajar atau LKS. Nah, ini biasanya kalian lembar kerja siswa itu bisa kalian buat sendiri. Biasanya misalkan kalian bisa menggunakan buat sebuah literasi. Pokoknya yang berhubungan dari mata pelajaran kalian. Misalkan kalau matematika, kasihlah soal cerita ya lembar kerjanya.
Setelah itu nanti di situ kalian suruh siswa mengerjakannya itu menggunakan pernyataan yang mereka ketahui atau bisa menggunakan modul ajarnya apa gitu. Ya. Pokoknya ini menyesuaikan, kalau LKS kalian bisa buat sendiri atau bisa dilihat di modul ajarnya. Kemudian instrumen penilaian. Oke, di sini saya perlihatkan ada instrumen penilaian. Nah, instrumen penilaian itu bisa menggunakan portofolio, kalian bisa cari di Google atau contoh-contohnya penilaian portofolio, proyek atau unjuk kerja, tergantung kalian mau pakai instrumen penilaian apa itu kalau keterampilan. Kalau pengetahuan berarti kan tadi bisa tes tertulis, lisan ataupun uraian dan pilihan ganda. Kemudian analisis penilaian. Ya, analisis penilaian. Oke. Misalkan analisis hasil ulangan. Di sini mata pelajarannya apa? Tulis. KD-nya KD apa yang akan kalian analisis? Tanggal pelaksanaannya, jumlah siswa, dan KKM-nya. Misalkan jumlah siswanya 20, KKM-nya 70 misal. Kemudian tulis namanya di sini. Setelah itu, kalian tuliskan di sini kan hasil analisis soal nomor 1, 2, dan sampai 10. Kemudian cara menghitungnya, hasil analisisnya nanti tertuang di sini. Ketuntasan belajarnya kan perorangan. Misalnya bukan kelompok ya. Banyak siswa yang mengikuti ulangan di sini berarti ini soalnya adalah apa? Esai. Ya, hasil ulangan harian ini sepertinya. Ya, ini esai. Ulangan harian. Terus ini banyak siswa yang mengikuti berapa? Misalkan di sini siswanya ada 33, berarti 33 orang. Siswa yang tuntas berapa? Presentasi siswa yang telah tuntas berapa persen? Nah, berarti di sini klasikal atau enggak gitu. Kesimpulannya perlu ada perbaikan di mana, di soal berapa, perlu perbaikan secara individual untuk siswa yang namanya siapa ya, ini yang perlu diremedi gitu. Terus ini untuk siswanya, ini untuk soalnya yang perlu diperbaiki. Ya. Oke. KKM, yang terakhir adalah KKM. Contohnya di sini. Format penentuan kriteria ketuntasan. Mata pelajarannya matematika kelas 7 semesternya genap. Nah, untuk menentukan KKM itu kita tentukan dulu ada KD, indikator, kompleksitas, daya dukung, dan juga intak. Nah, KD-nya itu bisa kalian lihat di silabus atau di bahan ajar. Misalkan KD-nya 3.9, indikatornya bla bla bla, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kompleksitasnya itu rentang tinggi 50 sampai 64. Sedang 65 sampai 80, rendah 81 sampai 100. Jadi kompleksitas ini adalah apa itu namanya? Materinya, tingkat kesukaran materi. Jadi semakin tinggi tingkat kesukarannya berarti di sini nilainya semakin rendah. Tapi semakin rendah tingkat kesukaran soalnya atau tingkat kesukaran materinya, nilainya akan semakin tinggi gitu. Daya dukung itu berarti yang menunjang materi pembelajarannya. Ya, daya dukung yang menunjang materi tentang pengenalan dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika. Berarti ini materinya tentang aritmatika. Nah, daya dukung yang menunjang tentang aritmatika ini kira-kira tinggi, sedang, atau rendah. Ini kalian untuk intervalnya bisa lihat di sini ya. Kalau tinggi tulis di sini tinggi. Misalkan di sini tinggi ya, daya dukungnya berarti lengkap nih. 82 dikasihnya. Terus intak. Intak di sini adalah kemampuan siswanya. Nah, kira-kira kemampuan siswanya tentang materi aritmatika ini menurut kalian itu bisa nggak sih siswanya? Jadi kemampuannya itu tinggi, sedang, atau rendah siswa itu menerima materi tentang aritmatika. Kalau tinggi kasih di sini 81 sampai 100, kalau sedang di sini 65 sampai 80, rendah 50 sampai 64. Misalkan di sini tertulisnya adalah sedang, nilainya adalah 75. Ya, tulis saja di sini ya, sudah ditulis semua, disesuaikan dengan KD-nya, kemudian tulis di KKM-nya. Oke. Udah ketemu di KKM-nya adalah 77. Didapat dari mana 77 ini? Jadi jumlah kompleksitas, daya dukung, dan intek ini dijumlahkan.
dijumlahkan kemudian dibagi dengan 3. Dari mana 3? 3 dapat dari 1, 2, 3. Ada kompleksitas, daya dukung, dan intake. Jadi totalnya 75 tambah 82 tambah 75 dibagi dengan 3. Ketemulah nanti ke sini. Ini nanti dibagi nih. Jumlahnya dibagi dengan total. Nih. Jadi total ini dibagi dengan B51. Total indikatornya ada 37. Oke, gitu ya. Ini tentang KKM. Nah, tadi kita sudah bahas kalender, hari efektif, silabus, prota, prosem, RPP, modul ajar atau LKS, instrumen, analisis, penilaian, dan juga KKM. Nah, buat teman-teman yang mau contoh formatnya atau contoh dari perangkat pembelajarannya atau filenya, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan juga kalau misalkan ada yang belum paham nih tentang RPP atau program semester atau program tahunan, kalian juga bisa komentar di kolom komentar. Dan juga nih, jangan lupa kalian like, komen, dan juga subscribe. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih.